Pada video edukatif ini, kami akan membahas materi tentang Service Oriented Architecture atau yang biasa disingkat dengan SOA. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa poin utama, yaitu pengantar masalah mengenai pentingnya integrasi sistem, definisi SOA, konsep Service Oriented, komponen utama SOA, layer dalam SOA, karakteristik, keuntungan, teknologi implementasi, hubungan SOA dengan web service, studi kasus beserta diagram arsitektur, kesimpulan, dan referensi. Sebelum membahas definisi SOA, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa integrasi sistem itu penting. Jadi, dalam sebuah organisasi, biasanya terdapat banyak sekali sistem atau aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda juga. Misalnya di kampus itu terdapat sistem untuk akademik, lalu sistem untuk pembayaran UKT, e-learning, perpustakaan, dan presensi. Nah, jika semua sistem tersebut berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi, tentunya proses pertukaran data akan lebih sulit. Contohnya, data mahasiswa tidak terdaftar dalam e-learning. Jadi, kita harus memasukkan ulang ke sistem e-learning itu. Nah, hal ini tidak akan efisien karena dapat menyebabkan banyak masalah seperti data yang ganda, memperlambat pekerjaan, lalu meningkatkan resiko kesalahan data. Oleh karena itu, integrasi sistem sangat dibutuhkan agar aplikasi yang berbeda-beda tadi dapat saling berkomunikasi dan bertukar data sehingga mendukung proses bisnis secara lebih cepat dan tentunya lebih efisien. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah integrasi sistem adalah Service Oriented Architecture atau yang biasa disebut SOA. SOA adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang membagi fungsi-fungsi dalam sistem menjadi beberapa layanan atau service. Setiap service memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan oleh aplikasi atau service lain melalui jaringan. Dengan adanya SOA, sistem tidak harus dibangun sebagai satu aplikasi besar yang sulit diubah. Sebaliknya, sistem dapat disusun dari beberapa layanan kecil yang saling bekerja sama, misalnya dalam sistem kampus. Nah, dalam sistem kampus itu terdapat servis untuk data mahasiswa, servis pembayaran, servis jadwal kuliah, servis nilai, dan servis notifikasi. Konsep utama dari SOA adalah Service Oriented atau berorientasi pada layanan, artinya suatu permasalahan besar dalam sistem dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang lebih spesifik. Setiap service bertugas menyelesaikan satu fungsi tertentu, misalnya authentication service digunakan untuk proses login, payment service digunakan untuk pembayaran, academic service digunakan untuk mengelola data akademik, dan notification service digunakan untuk mengirim pemberitahuan. Nah, yang selanjutnya adalah komponen utama dari SOA. Secara umum, SOA ini memiliki 4 komponen utama, yaitu message, lalu operation, service, dan proses. Yang pertama ada message. Jadi apa sih message itu? Message itu adalah data atau pesan yang dikirimkan dari satu service ke service yang lainnya. Contohnya itu data NIM mahasiswa dan data jadwal perkuliahan. Lalu yang kedua itu ada operation. Operation ini adalah fungsi yang dilakukan oleh sebuah service untuk memproses message yang tadi itu. Misalnya operation untuk mengecek status pembayaran atau mengambil data mahasiswa. Lalu yang ketiga itu ada service. Service ini adalah kumpulan dari operation yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya itu seperti payment service yang memiliki beberapa operation seperti cek tagihan, lalu proses pembayaran, dan mencetak bukti pembayaran. Yang terakhir, yang keempat, itu ada proses. Proses ini adalah alur atau aturan bisnis yang menentukan service dan operation mana saja yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam SOA juga terdapat beberapa layer atau lapisan. Layer ini digunakan untuk memisahkan fungsi sistem agar lebih rapi dan mudah dikelola. Layer pertama adalah Application Service Layer. Layer ini berisi layanan teknis yang mendukung jalannya sistem, seperti layanan pengiriman email, autentikasi, penyimpanan data, atau akses database. Layer kedua adalah Business Service Layer. Layer ini
berisi layanan yang berhubungan langsung dengan proses bisnis. Contohnya, layanan pembayaran, layanan data mahasiswa, layanan peminjaman buku, atau layanan pengelolaan jadwal kuliah. Selanjutnya layer ketiga. Layer ketiga adalah orchestration service layer. Layer ini berfungsi untuk mengatur urutan proses bisnis dengan penggabungan beberapa service. Misalnya, saat mahasiswa melakukan pembayaran UKT, sistem akan memanggil servis data mahasiswa, servis pembayaran, servis bank, lalu servis notifikasi. Dalam konsep service oriented, setiap layanan harus bisa berkomunikasi dengan layanan lain. Namun, layanan tersebut tetap berdiri sendiri dan tidak terlalu bergantung pada layanan lainnya. Inilah yang membuat SOA lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. SOA memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, loosely coupled, artinya setiap service tidak terlalu bergantung pada service lain. Sebuah service dapat digunakan tanpa harus mengetahui detail lokasi, bahasa pemrograman, atau teknologi yang digunakan oleh service tersebut. Kedua, service contract, artinya setiap service memiliki aturan atau kesepakatan tentang bagaimana service tersebut dipanggil, data apa yang harus dikirim, dan data apa yang akan diterima. Lalu yang ketiga, autonomy, artinya setiap service memiliki kendali terhadap logika atau fungsi yang dijalankannya. Keempat, abstraction, artinya pengguna service tidak perlu mengetahui detail proses atau kode program di dalam service tersebut. Kelima, reusability, artinya service dapat digunakan kembali oleh aplikasi atau sistem lain. Keenam, statelessness, artinya service tidak menyimpan status proses secara berlebihan sehingga lebih ringan dan mudah digunakan ulang. Ketujuh, discoverability, artinya service dapat ditemukan dan digunakan melalui mekanisme tertentu. SOA ada dan web service sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. SOA ini memiliki banyak sekali keuntungan, baik dari sisi teknis maupun dari sisi bisnis. Dari sisi teknis sendiri, SOA ini memudahkan integrasi antar aplikasi yang berbeda. Aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman, sistem operasi, ataupun platform yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui servis. SOA juga mendukung penggunaan ulang layanan, jadi jika sebuah servis sudah dibuat, maka servis tersebut dapat digunakan oleh aplikasi lain tanpa harus membuat fungsi yang sama dari awal. Selain itu, SOA memiliki sistem yang lebih fleksibel. Jika ada perubahan kebutuhan bisnis, organisasi tidak harus mengubah seluruh sistem, tetapi cukup menyesuaikan servis tertentu saja. Kalau dari sisi bisnis, SOA ini dapat mempercepat pelayanan kepada pengguna, jadi mengurangi biaya penggunaan aplikasi dan memanfaatkan sistem yang lama yang sudah ada agar tetap bisa digunakan bersamaan dengan sistem yang baru. SOA adalah konsep atau gaya arsitektur dalam membangun sistem berbasis layanan. Sementara itu, web service adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menerapkan SOA. Jadi, SOA tidak harus selalu menggunakan web service, namun web service sering digunakan karena mendukung komunikasi antar aplikasi yang berbeda platform. Dengan web service, service dapat diakses melalui jaringan dan data dapat dipertukarkan menggunakan standar tertentu seperti XML, SOAP, WSDL, atau REST API. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke study case. Jadi, contoh kasus yang akan saya gunakan yaitu contoh dari sistem informasi kampus. Dalam sebuah kampus pasti terdapat beberapa sistem seperti sistem akademik, sistem pembayaran, e-learning, perpustakaan, dan sistem notifikasi. Nah, dengan pendekatan SOA, maka setiap sistem dapat dibuat sebagai service. Misalnya, authentication service itu digunakan untuk login. Lalu, academic service digunakan untuk data mahasiswa dan data jadwal kuliah. Untuk payment service itu digunakan untuk pembayaran UKT, elemen service digunakan untuk pembelajaran online, lalu ada library service digunakan untuk perpustakaan, ada juga notification service itu digunakan untuk mengirim pemberitahuan. Untuk diagram arsitektur sederhananya tuh begini. Pengguna itu termasuk dari mahasiswa, dosen, dan admin, itu mengakses aplikasi mobile atau web milik kampus. Lalu, aplikasi tersebut terhubung ke API Gateway
atau Service Interface. Jadi dari API Gateway, permintaan pengguna akan diarahkan ke service yang sesuai. Jika pengguna login, maka sistem akan memanggil Authentication Service. Lalu jika pengguna ingin melihat jadwal kuliah, maka sistem akan memanggil Academic Service. Lalu jika mahasiswa atau pengguna ingin membuka materi kuliah, itu sistem akan memanggil LMS Service. Atau jika ada pengumuman, maka sistem akan memanggil Notification Service. Nah, dengan arsitektur ini, setiap service dapat bekerja sesuai tugasnya. Tetapi tetap dapat saling terhubung untuk mendukung kebutuhan dari sistem kampus secara keseluruhan. Begitu. Jadi kesimpulannya, Service Oriented Architecture atau SOA adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang membagi sistem menjadi layanan-layanan kecil yang saling berkomunikasi. SOA penting karena dapat membantu integrasi sistem, meningkatkan penggunaan ulang layanan, membuat sistem lebih fleksibel, dan mempermudah pengembangan sistem informasi. SOA memiliki beberapa komponen utama, yaitu message, operation, service, dan proses. SOA juga memiliki beberapa layer, seperti application service layer, business service layer, dan orchestration service layer. Selain itu juga, SOA dapat diimplementasikan menggunakan berbagai teknologi seperti web service, SOAP, WSDL, UDDI, REST API, RPC, Korba, EJB, dan DOCM. Web service bukanlah SOA itu sendiri, melainkan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk menerapkan SOA.